Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tolong dibantu berdoa dulu, Mas. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Saya presensi dulu ya. Pertama, Fadli. Hadir Pak. Saya mau tanya, untuk pembelajaran kemarin kita mempelajari apa ya? Kebugaran jasmani, Pak. Pembelajaran hari ini kita akan masuk ke materi senam lantai, guling depan dan guling belakang. Tujuan pembelajarannya dulu itu bisa menganalisis yaitu gerakan guling depan, gerakan guling belakang, baik itu dari awalan, kemudian saat melakukan, dan sikap akhir dengan tepat. Anda itu dapat menunjukkan hal-hal yang sering menjadi kesalahan dalam melakukan aktivitas gerak guling depan dan guling belakang. Anda mampu tentunya mempraktekkan yaitu gerakan guling depan dan gerakan guling belakang secara urut dari sikap awalan, kemudian saat melakukan, dan sikap akhir secara berurutan. Manfaatnya melatih kelincahan tubuh, yaitu melenturkan tubuh. Tentunya otot-otot yang berkaitan dengan pelaksanaan guling depan dan guling belakang, meningkatkan kekuatan jantung dan melancarkan sirkulasi darah. Senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai. Biasanya senam lantai dilakukan menggunakan alas berupa matras. Matras dalam senam lantai berfungsi sebagai alat bantu, utama untuk mengurangi resiko terjadinya cedera. Senam tanpa alat dilakukan di atas lantai menggunakan matras, contoh guling depan, guling belakang. Senam dengan alat dilakukan dengan menggabungkan beberapa unsur sehingga terjadi rangkaian gerak yang tidak terputus. Contoh, lompat jongkok, lompat kangkang. Guling depan, pengertian. Guling depan, gerakan guling depan adalah melingkarkan tubuh menuju ke depan yang gerakannya berawal dari tengkuk, punggung, pinggang, panggul, bagian belakang. Gerakan guling depan diawali dengan sikap jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada, dan kedua tangan bertumpu di depan ujung kaki, kira-kira 40 cm. Bengkokkan dengan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menggunakan kepala dan dagu sampai ke dada. Lanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan, maju ke posisi jongkok. Yang sering terjadi dalam gerakan guling depan. Tumpuan tangan tidak seimbang sehingga jatuh ke samping. Tidak mengangkat panggul ke atas. Tumpuan tangan yang tidak tepat. Sebelum bahu mengenai matras badan, sudah mengguling ke depan. Tidak memasukkan kepala di antara kedua tangan. Saat mengguling ke depan, tangan tidak memeluk lutut. Tumpuan tangan tidak tepat, terlalu lebar, atau terlalu sempit, atau terlalu jauh, atau terlalu dekat dari ujung kaki.
kedua, tumpuan tangan tidak seimbang sehingga badan jatuh ke samping. Ketiga, tidak mengangkat panggul ke atas. Keempat, tidak memasukkan kepala di antara kedua lengan. Kelima, sebelum bahu mengenai matras, badan sudah mengguling ke depan. Saat mengguling ke depan, tangan tidak cepat memeluk lutut. Belakang. Pengertian guling belakang adalah gerakan badan berguling ke arah belakang melalui bagian belakang badan, mulai dari panggul bagian belakang, pinggang, punggung, dan tengkuk. Posisi mengguling kurang sempurna. Hal itu karena kepala menoleh ke samping. Pertama, Jadi sikap tubuh kurang baik, sehingga keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke belakang. Dan dihentakkan saat berguling ke belakang. Ketiga, kedua tumit tidak ditarik ke depan dada. Keempat, tangan menolak kurang kuat atau tidak sama kuatnya antara tangan kanan dan tangan kiri, atau kedua tangan tidak membantu mendorong ke belakang. Kelima, kepala menoleh ke samping. Akibatnya, posisi tidak sempurna atau menyamping. Keenam, barat dengan menggunakan lutut, sehingga keseimbangan tidak terjaga dan oleng. Induk cabang olahraga senam di Indonesia apa, Pak? Satuan Senam Indonesia atau Kalau Persani. induk cabang olahraga senam di dunia itu apa? Federation International de Gymnastics atau FIG. kelompok yang pertama itu anggotanya Fadli, Wahyu, Riko, Doni, Isan, Yesi, Ferista, Sidik, Mustafa, Mandala, Ganda, Wahyu, Anang, Silahkan. Yang pertama tugas praktiknya nanti guling depan dan guling belakang. Pengertian gerakan guling depan adalah melingkarkan tubuh menuju ke depan, yang gerakannya berawal dari tengkuk, punggung, pinggang, panggul bagian belakang. Pelaksanaan guling depan. Pertama, diawali dengan sikap jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada
dan kedua tangan bertumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Yang kedua, bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Yang ketiga, lanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Kesalahan dalam melakukan gerakan guling depan. Yang pertama, tumpuan tangan tidak seimbang sehingga jatuh ke samping. Kedua, tidak mengangkat panggul ke atas. Ketiga, tumpuan tangan yang tidak tepat. Keempat, sebelum bahu mengenai matras, badan sudah mengguling ke depan. Yang kelima, tidak memasukkan kepala di antara kedua tangan. Dan yang terakhir, saat mengguling ke depan, tangan tidak memeluk lutut. Menurut kelompok Anda, kesalahan apa yang sering terjadi dalam guling depan? Menurut kelompok kami, kesalahan yang sering terjadi dalam guling depan adalah tumpuan kedua tangan tidak seimbang. Hal ini menyebabkan badan jatuh tidak lurus ke depan, akan tetapi malah jatuh ke samping. Pengertian guling belakang adalah gerakan dan berguling ke arah belakang melalui bagian belakang badan mulai dari panggul bagian belakang, pinggang, panggung, dan tengkuk. Melaksanakan gerakan guling depan. Yang pertama, posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Kedua, kepala menunduk, dagu rapat ke dada, kemudian kaki menolak ke belakang. Ketiga, pada saat punggung menyentuh matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Yang terakhir, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras ke sikap jongkok. Kesalahan dalam melakukan gerakan guling belakang. Yang pertama, badan dihentikan saat berguling. Yang kedua, keseimbangan tubuh kurang baik saat berguling ke belakang karena tubuh kurang bulat. Ketiga, kedua tumit tidak ditarik di depan dada. Yang keempat, tangan menolak tidak kuat. Yang keempat, posisi mengguling kurang sempurna. Hal itu disebabkan karena kepala menoleh ke samping. Yang terakhir adalah keseimbangan tidak terjaga dan miring karena mendarat dengan lutut. Sekian. Kelompok Anda, kesalahan yang sering terjadi dalam guling belakang adalah? Kelompok kami, kesalahan yang sering terjadi dalam guling belakang adalah keseimbangan tubuh kurang baik saat berguling. Hal ini disebabkan karena pada saat berguling, posisi tubuh kurang membulat, sehingga kesulitan dalam berguling ke belakang. Dapat menjelaskan, yaitu tentang pengertian guling depan itu apa. Kemudian juga dapat menjelaskan pengertian guling belakang itu apa. Kemudian yang kedua, Anda dapat mempraktekkan, yaitu mempraktekkan gerakan guling depan dan gerakan guling belakang. Anda dapat menganalisis, yaitu kesalahan yang sering terjadi gerakan dalam guling depan dan juga gerakan dalam guling belakang. Pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari materi atletik, yaitu lompat jauh, gaya menggantung. Untuk mengakhiri perjumpaan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.